Pernahkah Anda merasa, di tengah semua kemajuan dan kenyamanan hidup modern, ada sesuatu yang terasa kosong? Kita hidup di masa serba cepat, di mana teknologi, rutinitas, dan tuntutan sosial terus bergerak tanpa henti. Namun, di balik semua itu, ada keheningan yang jarang kita sadari. Sebuah perasaan samar bahwa ada sesuatu yang tidak lagi terasa nyata. Hari demi hari, kita menjalani rutinitas, mengikuti arus, dan meyakinkan diri bahwa inilah bentuk kehidupan yang seharusnya. Namun jauh di dalam diri, mungkin ada suara kecil yang bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang saya inginkan? Tanpa kita sadari, kita telah menukar sesuatu yang berharga, bukan dalam satu waktu, tetapi perlahan. Sedikit demi sedikit, melalui kompromi kecil dan kebiasaan yang tampak wajar, sampai akhirnya kita terbiasa. Inilah yang disebut jebakan modern, yang dinormalisasi pola halus, yang membentuk cara kita hidup, berpikir, dan merasa, tanpa kita sadari sedang terperangkap di dalamnya. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa di antaranya. Bukan untuk menyalahkan kemajuan, tetapi untuk memahami bagaimana cara kita tetap sadar dan manusiawi di tengah dunia yang terus berubah. Mari kita mulai. Jebakan kebebasan. Kita sering mendengar bahwa kita hidup di dunia yang bebas. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, hampir setiap pilihan yang kita buat sebenarnya dibatasi oleh dinding-dinding yang tidak terlihat. Secara teori, kita bisa hidup sesuka hati. Tapi dalam praktiknya, kebebasan itu seringkali bergantung pada kemampuan kita untuk membayar harga dari kebebasan tersebut. Kita memang bisa berpindah tempat, tetapi hanya sejauh aturan dan keadaan memungkinkan. Kita bisa berpendapat, tetapi seringkali harus berhitung dengan risiko yang menyertainya, terutama ketika penghidupan kita bergantung pada sistem yang sama. Sistem ini tidak secara langsung melarang kita, namun ia membuat perlawanan atau perubahan terasa sangat tidak nyaman, bahkan berisiko. Sulit memperjuangkan kebebasan ketika tagihan harus dibayar, ketika skor kredit menentukan kesempatan, dan ketika pekerjaan menuntut kita untuk selalu berperilaku sesuai harapan. Akibatnya, banyak orang merasa bebas, padahal sebenarnya hanya cukup sibuk atau teralihkan sehingga tidak menyadari batas-batas yang perlahan menutup di sekeliling mereka. Jebakan utang. Utang adalah mesin sunyi yang menggerakkan peradaban modern. Ia membuat roda ekonomi terus berputar sekaligus menjaga agar manusia tetap patuh pada sistemnya. Dari pinjaman pendidikan, cicilan rumah, hingga kartu kredit, kita telah menormalkan hidup dalam beban keuangan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai tanda kemajuan. Padahal, bagi banyak orang, utang bukanlah alat kebebasan, melainkan tali halus yang menahan langkah mereka. Ia tidak membutuhkan rantai atau penjaga, cukup tanda tangan kita sendiri. Dan yang lebih menarik, sistem ini memang tidak dirancang untuk benar-benar melepaskan kita darinya. Selama kita masih cukup nyaman untuk tidak bersuara, tetapi juga cukup terikat untuk tidak berhenti bekerja, keseimbangan itu tetap terjaga. Inilah kendali paling efektif, membuat manusia terlalu sibuk untuk melawan, terlalu lelah untuk bertanya, dan terlalu takut kehilangan untuk mengambil risiko. Selama uang menjadi bahan bakar utama hidup, keberanian untuk berhenti akan selalu terasa mahal. Jebakan kenyamanan. Semakin hidup kita dibuat mudah, semakin kita kehilangan kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri. Kini, hampir setiap aspek kehidupan mulai dari belanja, transportasi, hingga cara berpikir berjalan melalui segelintir perusahaan besar yang secara halus membentuk pola hidup kita. Layanan seperti platform belanja daring, aplikasi pengantaran makanan, mesin pencari, hingga perangkat pintar memang memudahkan hidup. Namun di balik kemudahan itu, kita perlahan dilatih untuk bergantung.
Mengapa harus memasak jika bisa memesan dalam hitungan menit? Mengapa repot belajar jika jawaban sudah tersedia di mesin pencari? Mengapa berpikir kritis jika algoritma sudah tahu apa yang kita sukai? Semua dimulai dari kenyamanan namun seringkali berakhir pada ketergantungan. Dan yang paling berbahaya, perubahan itu terjadi perlahan, nyaris tanpa kita sadari. Hingga suatu hari, kita menyadari bahwa kemampuan untuk memilih, berusaha, bahkan berpikir mandiri telah digantikan oleh sistem yang bekerja demi memudahkan kita. Jebakan konsumerisme. Dunia modern telah menemukan cara yang sangat halus untuk memanfaatkan rasa kosong dalam diri manusia. Perusahaan tidak hanya menjual produk mereka, menjual makna, identitas, dan kebahagiaan dalam bentuk barang. Dan strategi itu berhasil, karena setiap kali kita membeli sesuatu, kita merasakan seolah-olah memiliki kendali atas hidup. Seolah keputusan membeli adalah bentuk kebebasan dan jati diri. Namun rasa itu tidak bertahan lama. Setelah euforia sesaat menghilang, muncul kekosongan baru, dan siklus itu pun berulang ketika produk terbaru hadir menggoda. Semua itu bukan kebetulan. Sistem ekonomi modern memang tumbuh dari ketidakpuasan. Jika manusia benar-benar merasa cukup dan bahagia, separuh pasar global mungkin akan berhenti berfungsi dalam semalam. Itulah sebabnya iklan tak pernah berhenti. Dan rangsangan dopamin terus diberikan agar kita terus membeli, berharap bisa menutup kekosongan yang sebenarnya dirancang untuk tidak pernah terisi. Jebakan hiburan. Kita hidup di masa di mana hiburan tidak pernah berhenti. Setiap detik bisa diisi dengan musik, video pendek, podcast, atau tayangan yang otomatis memutar sebelum kita sempat berpikir untuk berhenti. Di satu sisi, hiburan membuat hidup terasa menyenangkan. Kita tidak lagi mengenal rasa bosan. Namun di sisi lain, ia juga perlahan menghapus ruang untuk refleksi. Kita jarang benar-benar diam, jarang memberi waktu bagi pikiran untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Dan semua itu bukan terjadi secara kebetulan. Sistem ini memang dirancang agar kita terus terhibur, terus sibuk menerima tanpa sempat mencerna. Ketika pikiran terus diberi asupan tanpa henti, ia berhenti mengolah makna. Selama kita terus terhibur, kita jarang mempertanyakan apapun. Inilah versi modern dari roti dan sirkus hiburan yang membuat kita puas di permukaan, namun perlahan menjauhkan kita dari kesadaran yang lebih dalam. Jebakan keahlian. Dahulu, pengetahuan adalah sesuatu yang kita jelajahi. Kita mencari, mempertanyakan, dan menemukan maknanya sendiri. Kini, pengetahuan seringkali disajikan kepada kita dalam bentuk yang sudah dikemas rapi, siap dikonsumsi tanpa perlu dipertanyakan. Para ahli dan pemeriksa fakta memegang peran penting dalam menjaga kebenaran. Namun di sisi lain, otoritas yang terpusat juga dapat secara tidak sengaja membatasi ruang bagi masyarakat untuk berpikir mandiri. Banyak orang akhirnya terbiasa menyerahkan proses berpikirnya kepada mereka yang memiliki gelar atau posisi berpengaruh. Akibatnya, kemampuan untuk menggunakan penilaian pribadi perlahan memudar. Ketika sistem pengetahuan menjadi terlalu terpusat, setiap pertanyaan atau pandangan berbeda seringkali dianggap sebagai tanda ketidaktahuan, bahkan dituduh sebagai teori yang menyesatkan. Padahal, inti dari berpikir kritis bukanlah menolak otoritas, tetapi menjaga keseimbangan antara belajar dari yang ahli dan tetap berani berpikir sendiri. Semakin sedikit orang yang mau berpikir secara mandiri, semakin mudah pula arah pemikiran mereka ditentukan oleh pihak lain. Jebakan pendidikan dan karier. Sejak muda, kita diajarkan untuk mengejar keberhasilan. Kita menghabiskan masa remaja untuk mengejar nilai, usia 20-an untuk mengumpulkan gelar, dan usia 30-an untuk mencari promosi. Namun seringkali, tanpa disadari,
kita hanya berlari di tempat seolah berada di atas treadmill yang tak pernah berhenti. Dunia karier menjanjikan makna dan kesuksesan, tetapi bagi banyak orang yang didapat justru kelelahan tanpa ujung. Kita diberi pesan, bekerjalah keras sekarang, nikmati hidup nanti. Tetapi nanti itu seringkali tak pernah benar-benar datang. Tangga karier yang terus kita panjat jarang membawa ke puncak yang diimpikan, lebih sering berakhir pada rasa jenuh, kehilangan arah, dan pertanyaan dalam hati. Untuk apa semua ini? Kita memberikan tahun-tahun terbaik dalam hidup kepada sistem yang memandang manusia sebagai bagian yang dapat diganti kapan saja. Dan ketika akhirnya kita sadar, seringkali pertukarannya terasa sudah terlalu jauh untuk diubah. Jebakan demokrasi. Banyak orang berpikir bahwa politik sepenuhnya tentang mengatur dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, sistem demokrasi modern seringkali jauh lebih kompleks dari sekadar memilih wakil atau memberikan suara. Kita diajarkan bahwa demokrasi memberi kebebasan untuk berpendapat dan menentukan arah bangsa. Tetapi di balik layar, pilihan-pilihan itu seringkali telah dipengaruhi oleh kekuatan uang, media, dan kepentingan tertentu. Kita tetap memberikan suara, namun keputusan besar kerap dibuat jauh sebelum surat suara dihitung. Tujuannya jarang benar-benar untuk memperbaiki sistem, melainkan untuk menjaga agar masyarakat tetap terlibat secara emosional, bahkan hingga terpecah. Kita didorong untuk memilih pihak, menentang yang lain, dan percaya bahwa kemarahan adalah bentuk tindakan. Sementara itu, institusi yang sama terus memperkuat posisinya di balik perdebatan yang mereka ciptakan. Kiri, kanan, merah, biru perbedaan yang tampak besar di permukaan, namun seringkali hanyalah variasi dari sistem yang sama. Jebakan kesehatan dan kebugaran. Di dunia modern, kesehatan seringkali dijalankan bukan semata sebagai pelayanan, tetapi juga sebagai bisnis. Sistem kesehatan saat ini dirancang untuk mengelola kondisi, bukan selalu untuk menyembuhkan sepenuhnya. Penyakit kronis menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Resep berulang menjadi jaminan keuntungan, dan pencegahan seringkali tidak dianggap prioritas utama karena tidak mendatangkan laba. Singkatnya, banyak orang dipertahankan untuk bertahan hidup, bukan benar-benar untuk hidup dengan optimal. Di sisi lain, muncul industri kebugaran dan wellness versi yang tampak lebih indah dari sistem yang sama. Ketika kehidupan modern membuat kita lelah dan stres, pasar wellness hadir menawarkan jalan keluar instan. Minyak esensial, suplemen, serbuk kesehatan, hingga aplikasi meditasi. Semuanya menjanjikan ketenangan, namun jarang benar-benar menyentuh akar permasalahan. Kita tidak diarahkan untuk pulih sepenuhnya, melainkan diajarkan untuk mengatasi kelelahan dengan cara yang tampak sehat, agar tetap produktif di dalam sistem yang justru membuat kita lelah sejak awal. Jebakan langganan. Perlahan tapi pasti, konsep kepemilikan mulai menghilang dari kehidupan modern. Dahulu, kita membeli musik dan memilikinya. Kini, kita hanya mendengarkannya melalui layanan berlangganan. Dahulu, kita membeli perangkat lunak. Sekarang, kita hanya menyewa akses untuk menggunakannya. Bahkan, beberapa mobil kini memiliki fitur yang hanya dapat diaktifkan melalui biaya bulanan, padahal teknologinya sudah ada di dalam kendaraan sejak awal. Beberapa dolar setiap bulan mungkin terasa sepele. Namun di balik kemudahan itu, tersembunyi perubahan besar. Dari kepemilikan menjadi ketergantungan. Dulu, memiliki berarti memiliki kendali. Kini, berlangganan berarti menyerahkan kendali itu pada pihak lain. Sistem ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengendalikan cara dan waktu Anda mengaksesnya tanpa batas waktu yang jelas.
Dan disitulah letak jebakannya. Saat kenyamanan menjadi alat yang perlahan menggeser kebebasan. Jebakan percintaan. Aplikasi kencan berhasil mengubah keintiman menjadi inventory dan manusia menjadi sekadar profil. Dahulu, membangun hubungan berarti berani mengambil risiko, membuka diri, mengenal, dan tumbuh bersama. Kini, semua itu telah digantikan oleh proses yang diatur algoritma. Kita bisa menyaring, menggeser, dan menolak hanya dengan satu sentuhan tanpa pernah benar-benar menatap mata seseorang. Dalam dunia di mana semua orang tampak dapat diganti, tidak ada lagi yang benar-benar dikenal secara mendalam. Padahal, hubungan yang nyata membutuhkan waktu, usaha, dan yang paling penting, kerentanan. Sayangnya, hal-hal itu tidak sejalan dengan budaya kepuasan instan yang dikelola oleh platform yang lebih banyak menjual perhatian daripada kasih sayang. Akibatnya, banyak orang mencari koneksi, namun justru merasa semakin terasing, tapi terhubung secara digital, tapi terputus secara emosional. Jebakan keamanan. Dalam dunia modern, ketakutan telah menjadi bentuk mata uang sosial yang baru. Rasa takut kini digunakan untuk membenarkan hampir segalanya, dari pengawasan, pembatasan informasi, hingga ketergantungan terhadap sistem. Setiap kali sesuatu berjalan salah, solusi yang ditawarkan hampir selalu sama: lebih banyak pengendalian. Dan tentu saja, semua itu dikatakan demi perlindungan kita. Namun jika dilihat lebih dalam, yang sebenarnya dilindungi adalah struktur yang bergantung pada kepatuhan kita. Karena keamanan yang dijual oleh otoritas hampir selalu datang dengan harga-harga berupa privasi, kebebasan berbicara, dan hak untuk berpikir sendiri. Sebagian besar jebakan modern tidak terasa seperti jebakan. Justru disitulah letak kekuatannya. Mereka tampak seperti kemajuan, membuat hidup lebih mudah, lebih nyaman, bahkan lebih aman. Namun perlahan, semua itu mulai membentuk siapa diri kita, bagaimana kita berpikir, dan apa yang kita izinkan untuk kita inginkan. Lalu muncul pertanyaan penting: apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya keluar dari sistem ini, tapi kita bisa mulai melihatnya apa adanya. Kesadaran adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari hipnosis. Dan keberanian untuk mempertanyakan adalah bentuk paling awal dari kebebasan. Karena setiap kali kita berhenti menukar kebebasan dengan kenyamanan, kekuatan sistem mulai melemah. Dan mungkin di sanalah letak revolusi, yang sesungguhnya bukan di jalanan, tapi di cara kita berpikir dan memilih untuk hidup. Apa pendapat Anda? Silakan bagikan refleksi Anda di kolom komentar. Jika video ini membuat Anda berpikir, tekan tombol like dan bagikan kepada orang lain yang mungkin perlu mendengarnya. Untuk konten reflektif lainnya, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton.